Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, luar biasa. Sahabat-sahabat Miracle, tamu spesial malam ini akan bersaksi untuk menguatkan, untuk memberkati kita semua. Bagaimana tidak ya? Karena kesaksian ini sahabat-sahabat kita akan melihat bagaimana perbuatan Adi Kodrati, dahsyatnya Tuhan kita. Karena ya, musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Dan seperti yang dialami oleh tamu kita malam ini, ketika beliau melayani ke satu tempat, maka biasanya yang menyambut itu kan bunga ya, ada sukacita. Tetapi yang menyambut beliau adalah di gerbang masuk itu adalah patung ular, keris pusaka, dan bahkan beliau disantet sampai sempat lumpuh. Apa yang terjadi? Satu firman Tuhan yang beliau ucapkan. Nah, luar biasa ya, luar biasa kesaksian yang akan kita dengar pada malam ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Miracle, silakan dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial, supaya setiap kesaksian dari Miracle TV bisa menjangkau lebih banyak orang. Info pendek, nah sahabat-sahabat Miracle yang suka dengan kalung salib ya seperti ini, bisa mengunjungi Miracle TV Shop. Miracle TV punya Miracle TV Shop untuk merchandise rohani. Sahabat-sahabat Miracle bisa melihatnya, ada beberapa contoh di sana. Bisa menghubungi kami lewat WhatsApp. WhatsApp Miracle TV Shop 0821 9649 8721. Sekali lagi 0821 9649 8721. Nah, mari kita sambut dengan sukacita tamu spesial kita malam ini, Bapak Filemon Muskanvola. Shalom. Selamat malam Pak Filemon. Apa kabar? Baik Pak Bendi, Tuhan. Salam sehat. Amin, amin. Wah, saya waktu mendengar kesaksian Bapak merinding juga ya. Luar biasa bagaimana kuasa Tuhan menyertai Bapak. Satu firman Tuhan yang Bapak ucapkan bisa mengusir, mengalahkan roh jahat. Tetapi Pak, sebelum kita mendengar lebih lengkap kesaksian Bapak, kita buka dengan doa dulu Pak. Dan saya ajak sahabat-sahabat Miracle, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih pada malam yang indah ini kami siap menyaksikan kesaksian pribadi dari Bapak Filemon. Kami berdoa ya Tuhan, kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama pesaksi pada malam ini, sehingga beliau dapat bersaksi seturut kehendak Bapa di sorga untuk menjangkau banyak jiwa. Kami berdoa segala perangkat yang kami pakai juga dapat berjalan dengan lancar. Kami buka program kesaksian pribadi di malam ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan sebagai kekuatan untuk malam ini. Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Seperti biasanya 2 poin yang kami selalu ingatkan, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Matius 28 ayat 19, Markus 16 ayat 15, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat, mari kita selalu berkomentar dengan mendidik, mengedukasi, membangun, agar semua tayangan Miracle TV benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang rindu mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar ya. Tinggal diklik linknya dan terbuka, dan silakan diisi formnya. Atau dengan smartphone Anda, silakan di-scan QR code-nya ini ya. Sama saja, langsung diarahkan ke Google Form. Atau hubungi kami lewat WhatsApp. WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655. Nah, kita kembali ke tamu spesial kita malam ini, Bapak Filemon. Inilah saatnya Pak. Saya akan kasih waktu dan layar buat Bapak. Bapak bisa memulainya dengan menceritakan dari awal, latar belakang, atau dari pujian, terserah. Waktu kami berikan kepada Bapak. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Malam ini dengan sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Senang. Beberapa tahun ini saya memang tertarik sekali dengan Miracle TV, yang tentu kesaksian-kesaksian yang dibagikan di Miracle TV sangat-sangat memberkati, dan saya juga ikut membagikan di media sosial saya. Dan malam ini saya
diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersaksi tentang bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam pelayanan saya. Saya terus terang sangat diberkati sekali dengan kesaksian-kesaksian yang dimunculkan di Miracle TV, Pak Franky. Dan ketika saya menghubungi Bapak, dan puji Tuhan langsung direspon. Sudah sekian lama kerinduan saya supaya kesaksian saya ini bisa dibagikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, saya memulai dengan latar belakang saya. Saya ini anak seorang pendeta dari desa terpencil. Ya, saya berasal dari Pulau Rote, satu dusun terpencil ya di Rote Tengah, di daerah Termanu, Valen. Ya, ketika saya masih kecil, saya sudah memang, karena papa saya seorang pendeta yang menggembalakan jemaat di daerah, ya, jadi kami memang banyak dilatih untuk berdoa, bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan ya. Dari kecil ya, saya adalah seorang anak desa yang hobinya menggembalakan kawanan domba. Saudara saya ada 6 orang. Saya anak keempat ya, anak keempat dari 6 bersaudara. Puji Tuhan, melalui kesaksian hidup saya, 5 diantaranya memberi diri melayani Tuhan, semua sekarang jadi pendeta, dan yang nomor 1 itu menjaga ayah saya yang sudah tua renta ya. Dan puji Tuhan, sejak kecil memang saya dilatih untuk setiap pulang dari sekolah, saya harus menggembalakan kawanan domba ya. Jadi memang dari kecil sudah terdidik begitu kuat, keras, bagaimana harus bekerja keras ya. Dan menanjak SMP ya, saya sekolah berjalan kaki cukup jauh ya, sekitar 5 kilo perjalanan kakinya. Jadi tidak ada yang harus dibanggakan karena memang kami orang desa, tidak punya apa-apa, yang kami punya hanya Tuhan yang adalah juru selamat yang menyelamatkan hidup kami. Dan oleh anugerah Tuhan bisa angkat yang dulunya jadi gembala domba, sekarang jadi gembala jemaat. Luar biasa cara kerja Tuhan itu ya. Lalu ketika saya tamat SMP, saya naik ke SMA, saya pindah dari rumah orang tua saya datang ke rumah oma saya di pusat kota kabupaten ya. Jadi saya 3 tahun di sana beribadah, bersekolah. Saya tinggal bersama dengan seorang pendeta yang mendidik saya betul-betul bagaimana harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap jam 4 pagi kami sudah harus bangun berdoa, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan singkat cerita, ketika saya mau masuk di kelas 3 SMA, saya sudah rencana Tuhan ya. Roh Kudus bekerja luar biasa di daerah kami di Pulau Rote itu ya. Tuhan bekerja luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena itu pengalaman-pengalaman Adi Kodrati itu benar-benar saya dan kakak saya dan bahkan jemaat Tuhan di sana ngalami betul. Jadi oma saya itu adalah pendiri gereja Pantai Kosta ya, khususnya di lingkungan gereja Betel Indonesia ya. Dia kalau jam 1, jam 2, jam 3 pagi itu Roh Kudus mengajari beliau bernyanyi dalam bahasa sorga yang akhirnya kita seringkali mendengar bahasa roh ya. Tapi yang saya nangkap itu bahasanya itu indah sekali. Dan oma saya itu lagi tidur nyenyak, teman-teman. Dia benar-benar tidur terlelap. Tapi kalau Roh Kudus itu mencengkeram hidup beliau, saya sama kakak saya itu lompat dari tempat tidur lalu berlutut di depan tempat tidur oma saya. Ketika oma saya bernyanyi dalam lagu-lagu yang merdu, yang indah, yang sangat menawan sekali, kami hanya bisa menangis dan wow, karya Tuhan itu luar biasa. Jadi oma saya tidur nyenyak, dagingnya tertidur nyenyak. Tuhan meminjamkan mulut beliau untuk bernyanyi.
Dan kami tahu bahwa itu kesaksian yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena lagu-lagu itu kalau tidak diterjemahkan langsung oleh Tuhan sendiri dalam bahasa Indonesia, saya tidak mungkin mengerti artinya ya. Jadi kalau Roh Kudus itu mau menghibur saya dan kakak saya, biasanya dia berbahasa sorga, dia berbahasa roh, tapi dia tidur nyenyak, teman-teman. Lalu diterjemahkan, sejahteralah kamu hai kekasihku, aku ada di tengah-tengah kamu, aku mau menghibur kamu dengan puji-pujian yang indah-indah. Lalu emak saya bernyanyi. Nah ketika roh itu mau meninggalkan beliau, Roh Kudus berkata begini, sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Dan kemudian kami melanjutkan dengan doa pagi sampai akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan itu berulang hampir 1 tahun lamanya. Sampai kakak saya itu diganti namanya Jonathan. Ya, nah, pengalaman ini sungguh sangat luar biasa. Saya mau nyanyikan satu lagu yang memang kerinduan saya supaya lagu ini bisa jadi berkat untuk Indonesia ya. Ketika saya masih kuliah di Petamburan, berulang kali saya mengikuti lomba nyanyi dan ini pengalaman saya, teman-teman. Ini lihat, sini saya pernah dapat piala juara 1 umum nyanyi di DKI Jakarta. Ini pengalaman yang luar biasa. Jadi ketika lagu-lagu itu saya nyanyikan, pasti saya juara 1, teman-teman. Ya, dan kalau Roh Kudus bernyanyi, ya kami dengar itu begitu indah sekali. Dan kayak Oma dia seperti siuman begitu, lalu dia bangun ke kamar mandi seperti tidak ada apa-apa. Lalu besok pagi kami doa bersama jemaat itu, orang dari pasar itu berbondong-bondong mampir ke gereja hanya mau ikut menyembah Tuhan karena Roh Kudus melawat gereja Tuhan waktu itu. Dan akhirnya pengalaman ini saya bawa, teman-teman. Saya merantau ke Timor Leste, saya ingin jadi tentara. Saya sudah sempat mendaftar, saya daftar diam-diam, teman-teman ya. Saya daftar diam-diam, saya sempat ikut pelatihan beberapa bulan begitu. Pak Filemon maju sedikit ya, supaya suaranya jelas. Maju sedikit. Oke, silakan. Mendaftar, saya sempat ikut latihan diam-diam. Pengennya jadi tentara, karena rasanya kalau jadi tentara itu kan, wow, mantap sekali begitu ya. Jadi akhirnya saya mendaftar dan Tuhan diterima. Tapi saya izin sama om saya, kebetulan di sana om saya jadi salah satu pimpinan di pelabuhan begitu ya. Lalu dia bilang sama saya gini, kalau kamu jadi tentara dunia kau tembak orang masuk neraka kan. Tapi kalau kau jadi tentara Tuhan kau tembak orang masuk surga. Dan pernyataannya sederhana ini, teman-teman, itu mengubah cara berpikir saya. Dan akhirnya saya sekolah Alkitab di Sumba dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya setelah tamat di Sumba, saya melanjutkan pendidikan ke Petamburan, Jakarta. Ya, lalu tahun sekitar 2000, ya saya angkatan 99, tapi waktu itu di wisuda pas Sinode Raya Gereja Betel Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Lalu tahun 2000 saya diutus ke Denpasar, Bali bersama pendeta WMP. Kita merintis pekerjaan Tuhan di Bali di GBI Swiss ya. Lalu singkat cerita, saya dipertemukan dengan jodoh seorang senior saya ya. Kenapa senior? Karena saya waktu baru masuk dia yang orientasi saya ya. Namanya Ibu Elizabeth Budi Purwati. Ternyata istri saya ini adalah anak dari almarhum Pendeta Yusak Kasikin. Pendeta Yusak Kasikin adalah seorang hamba Tuhan senior yang cukup dikenal di seluruh Jawa ini ya. Dia adalah seorang pendiri bersama-sama dengan Pendeta Pariaji untuk merintis gereja Tiberias Indonesia. Jadi dulu Pak Gilbert, Pak Erastus Sabdono, Pak Pariaji juga KKR di gereja kami di Wonogiri. Ya itu pengalaman yang luar biasa. Nah, satu ketika saya masuk ke Wonogiri, teman-teman, saya melihat bahwa di Wonogiri ini kok seperti
kehidupan jemaat di Efesus. Banyak penyembahan berhala. Ada, kalau saudara masuk di pintu gerbang Wonogiri itu nanti disambut dengan ular naga. Jadi ular naga itu dililit, ada sebelah kiri ular itu 2, dililit bersama, di sebelah kanannya juga begitu. Jadi ada 4 ular naga itu seperti menyambut selamat datang kepada semua orang yang masuk Wonogiri begitu ya. Dan itu luar biasa. Saya nanti dari pintu gerbang Wonogiri itu kita maju sedikit kurang lebih 500 meter itu ada patung singa. Nah, nanti kurang lebih 2 kilometer kita menemukan apa itu? Petilasannya Sambar Nyowo. Jadi pusaka-pusaka beliau itu ditanam di sana ya. Lalu kurang lebih 1 kilometer kita nanti disambut dengan patungnya Roro Kidul. Ya, di pintu gerbang Wonogiri itu pintu gerbang yang penuh dengan penyembahan berhala ya. Nanti dari situ kalau kita mau maju lagi kurang lebih 40 km ada tempat namanya Kayangan di Tirtomoyo. Di sana itu tempat-tempat penyembahan berhala, pemimpin di seluruh Indonesia hampir bertapa di situ. Hampir semua presiden dari negara kita pasti ke sana. Ya, mungkin Pak Jokowi yang belum ke sana. Jadi saya pernah masuk ke sana dan saya lihat ada 3 tingkat, ada tingkat bawah, tingkat tengah, pelataran tengah, lalu di atasnya itu. Nah, di atasnya ada tempuran, ada 3 sungai yang berkumpul di situ. Dan saudara tahu, ada 52 orang yang mengalami musibah di situ. Ya, mereka bertapa di situ, 50 orang meninggal, 1 dokter itu dia gila, dan 1 teman saya, seorang pendoa yang luar biasa dipakai Tuhan. Kebetulan dia ada di Wonogiri saat ini ya. Dia diselamatkan oleh Tuhan di situ. Jadi dari 52 orang itu 1 saja yang selamat, 1 gila sampai saat ini. Kami masuk ke sana dan menerobos, menghancurkan kekuatan iblis ini. Nah, satu ketika saya lihat karena situasi di Wonogiri seperti itu, ketika saya masuk Wonogiri, saya naik ke atas gunung, namanya Gunung Gandul itu. Saya pernah dikirim video fotonya ke Pak Franky ya. Jadi saya deklarasi di atas gunung itu, saya berkata begini, dengan keyakinan saya berkatakan, "Hai iblis," saya ngomongnya sama setan, teman-teman. Saya bilang, "Hai iblis, Tuhan utus saya ke Wonogiri ini tujuannya cuma satu, hanya menghancurkan kekuatan, menghancurkan tipu daya iblis." Begitu teman-teman. Kalau singkat cerita, saya menikah, saya ke Bali, lalu pamit sama jemaat di sana, dan saya masih ingat peristiwa itu luar biasa. Peristiwa 2002 itu bom Bali itu ya. Sehari atau 2 hari sebelumnya, teman saya, kakak senior saya namanya Kak Bambang ya, dia sekarang tugas di Jakarta, ajak kami makan di Wedis Club. Jadi kami makan di situ, ngantri teman-teman. Jam 2, jam 3 itu ngantri. Bayangkan kalau bomnya meledak waktu itu ya. Luar biasa. Jadi Tuhan mau menyelamatkan saya karena ada rencana Tuhan yang besar di Wonogiri yang harus diselesaikan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Nah, akhirnya kami terjun di pelayanan, saya merintis di rumah ini ya. Saya merintis pekerjaan Tuhan di sini. Nah, singkat cerita, ini mulai masuk ke kesaksian saya. Jadi satu pengalaman yang luar biasa, kurang lebih mungkin 10 tahun lalu ya. Jadi tetangga saya itu Pak RT. Pak RT itu ya cukup dihormati, beliau juga yang mengizinkan saya merintis di Wonogiri. Ya ada rumah kosong, saya ngontrak di sini, saya merintis pekerjaan Tuhan di sini. Tetangga memang ada tekanan yang luar biasa, tapi orang ini mendukung saya gitu, untuk bisa membuka perintisan di tempat ini. Nah, satu ketika, ini menarik sekali, satu ketika dia bersama keluarganya pergi layat karena ada keluarga yang meninggal, teman-teman.
Nah, ketika pulang sampai di depan kantor, di samping kantor DPRD Wonogiri, ada kecelakaan yang luar biasa. Ya, dia nabrak trotoar dan rupanya beliau mati seketika di lokasi. Saudaranya itu adalah Oma, kepala desa ya, kepala desa di pintu gerbang Wonogiri yang ada ularnya tadi itu loh. Jadi kemudian juga meninggal begitu. Jadi pengalaman yang beruntun ya. Lalu 1 tahun kemudian anaknya itu, jadi Pak RT kami itu ada 2 anaknya, 1 meninggal kecelakaan. Nah, kami berusaha masuk karena saya prihatin sekali ya, kasihan. Satu waktu keluarga ini ngumpul untuk bicara-bicara ya, namanya kumpul keluarga begitu. Ternyata waktu mereka kumpul semua hanya ada 1 anak laki-laki, semuanya janda. Jadi 6 orang itu meninggal dalam satu keluarga besar. Lalu saya ini, hambatan saya ini di rumahnya ada di samping saya persis. Saya sama istri berusaha masuk untuk mendoakan mereka berbelasungkawa begitu ya. Saya masih ingat ketika beliau meninggal, saya buat ucapan selamat berduka. Itu bunga saya itu dibuang teman-teman sama masyarakat. Dan tidak apa-apa, saya tetap bersuka cita saja karena saya ingat jasa beliau untuk saya merintis pekerjaan Tuhan di Wonogiri ini. Ya, akhirnya teman-teman mereka saya bilang begini, boleh nggak kumpulkan keluarga? Saya tahu pasti ada ikatan yang mengikat keluarga ini sehingga laki-lakinya pada meninggal semua. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan, keputusasaan karena kecelakaan itu beruntun. Lalu akhirnya mereka sepakat cari waktu yang tepat. Saya dipanggillah ke Selogiri itu. Selogiri itu ada Sendang Ijo tempatnya, ada perumahan di sana. Kakeknya kan tinggal di rumah kami itu, dia masih hidup. Jadi singkat cerita saya dipanggil ke sana, ngumpul keluarga di sana, lalu kakeknya juga dipanggil ke sana. Jadi kakeknya itu masih hidup, Mbah Buyut ya. Kalau orang Jawa bilang Mbah Buyut. Kakeknya itu masih hidup, tapi dia sudah pikun. Dia sudah pikun, tidak bisa ngomong. Nah, semua keluarga, ibu-ibu semua kan ngumpul di situ. Ada ponaan yang kecil tuh, atau cucunya, cicitnya ya. Cicitnya ada di situ. Dia bermain dengan pedang. Nah, ketika saya masuk, saya bilang, Roh Kudus, saya harus mau bicara dengan kakek ini, tapi karena dia pikun, bagaimana caranya supaya dia bisa membuka tabir ini? Kenapa? Ini ada sesuatu yang sedang mengikat keluarga ini. Dan luar biasa, Roh Kudus itu, kalau kita berserah pada Roh Kudus pasti buka jalan. Saudara, jadi akhirnya dia tiba-tiba saya cerita tentang kayangan itu, tempat orang bertapa itu. Lalu dia cerita, dia hanya mengangguk-angguk, lalu keluarga besarnya cerita bahwa dulu dia pernah jadi tentara untuk mengusir penjajahan Jepang dan dia suka berendam di tempuran itu di kayangan di Tirtomoyo itu. Oh, ini penyebabnya, sehingga keluarganya itu jadi korban ya, jadi tumbal daripada kakeknya ini. Lalu saya diizinkan berdoa, saya masuk kamarnya itu banyak sekali. Yang saya heran itu ibunya cantik, anaknya cantik. Tapi mereka tidur di tanah. Saya tanya, kenapa tidur di tanah? Kenapa enggak tidur di tempat tidur? Saya masuk ke kamar tempat tidur mereka itu, yang berantakan, bau busuk, bau pengap. Saya seperti ada urapan di dalam rosaik menyala-nyala. Kenapa sampai kalian terikat dengan kuasa gelap? Dan saya masuk di tempat penyembahan, kamarnya yang Bapak kepala desa yang meninggal itu, tiba-tiba seperti ada serangan itu, seperti singa. Saya lihat singa dan ular itu menyerang saya, jadi saya hampir jatuh.
Saya hampir jatuh di situ. Lalu saya dengan sisa-sisa kekuatan saya berdiri, saya panggil istri saya, kami berdoa di situ. Ketika saya duduk bersila, tiba-tiba adiknya Pak kepala desa ini yang dari Jawa Timur namanya, saya lupa namanya waktu itu, dia tidak sebutkan namanya ya. Dia dari Jawa Timur, ternyata dia dari Sidoarjo, seorang paranormal yang disegani di sana, teman-teman. Jadi disegani di sana dan dia punya keris pusaka. Ternyata keris pusaka itu dia dapatkan dari saudaranya yang meninggal di Wonogiri. Keris pusakanya itu. Dan berulang kali keris ini dibawa ke Jawa Timur. Kalau orang mau naik pangkat, naik jabatan, pemimpin-pemimpin di Jawa Timur, di Bali, di Indonesia, yang mau dapat ilmu, yang mau dapat kekebalan, mau naik pangkat, mereka datang ke sana. Dan dia sering berdoa pakai keris pusaka ini. Dan apa yang terjadi? Ibunya tidak mau. Ibunya Pak RT yang sudah meninggal itu dia bilang begini, oh keris ini kan kamu sering bawa ke Jawa Timur dan kembali berulang kali jadi ular masuk ke sarung itu lagi. Sudah berapa kali kamu bawa ke Jawa Timur tapi kembali lagi. Nah ini langsung di rumah saya berkata, itu penyebabnya terjadi kematian di rumah ini. Jadi waktu saya ngomong begitu teman-teman, apa yang terjadi? Bapak ini dia duduk bersila, jarak dengan saya mungkin kurang lebih 1 meter. Dia rupanya dia ngidung, teman-teman. Dia ngidung, dia nyerang saya, dia santet saya dari jarak dekat. Dia bilang begini, kenapa kau mengkristenkan keluarga saya? Saya bilang, oh enggak, saya mengkristenkan, tanya sama ibu-ibu di sini, keluarga di sini. Mereka yang undang saya ke sini. Kayaknya ibunya menengahi dan berkata, izinkan Pak Pendeta berdoa. Kalau enggak terjadi kematian terus di rumah ini. Dan apa yang terjadi? Dia serang saya seketika itu, teman-teman. Saya lumpuh. Jadi pada badan saya ini lumpuh. Saya rasa, ini tidak ada tenaga kok saya lumpuh. Wah, saya dengan kuasa yang dari surga itu yang saya ingat bagaimana kekuatan dari Roh Kudus itu mencengkram hati saya, mencengkram istri saya. Saya bilang begini, Bapak nyerang saya dengan keris pusaka yang jadi ular depanmu itu. Saya punya Kristus. Saya bilang begitu. Saya punya Kristus. Saya punya yang lebih hebat dari kamu. Lalu saya bacakan Mazmur 91. Coba Pak Frenji dibacakan ayat ini karena ayat ini luar biasa. Mazmur ya. Ya. Coba kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terus next, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Tahu, saya baca ayat ini. Waktu itu kan kami tidak bawa Alkitab, karena memang hendak berkunjung ke rumah
orang bawa Alkitab kan tidak etis. Jadi istri saya bawa HP, ternyata baterainya sudah mau lobet teman-teman, tinggal 10%. Jadi ketika saya baca ayat itu, HP mati. Jadi tidak sempat kami ambil videonya, ya, tidak sempat difoto begitu. Dan itu luar biasa sekali. Seketika beliau itu jatuh, yang tadi nidung itu nyerang saya itu, saya tiba-tiba sudah pulih kembali, saya sudah punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya dirikan, saya dudukan lagi, dia rebah, dudukan lagi, dia jatuh berulang-ulang seperti ular itu. Lalu keringat dingin tuh, keringat seperti di jagung tuh berjatuhan, dan wajahnya dari seluruh tubuhnya sampai bajunya basah kuyup. Lalu dia bilang begini, umurmu memang masih muda. Kalau dari segi umur aku lebih tua, tapi hari ini saya mengalah. Hari ini saya kalah sama seorang anak muda karena dia punya ilmu lebih hebat dari saya. Saya bilang, Bapak punya keris pusaka yang jadi ular, tapi saya punya Kristus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Wah, luar biasa. Akhirnya dia bilang begini, doakan saya. Lalu saya peluk, saya rangkul, saya minta belas kasihan Tuhan. Saya lihat dia menangis. Tapi ujung-ujungnya apa teman-teman? Dia kerisnya, setannya diusir. Kerisnya dia bawa ke Jawa Timur. Tapi Ibu RT ini tidak mau, Ibu Lurah itu tidak mau. Dia bilang begini, kamu sudah ambil ulang-ulang bawa ke Jawa Timur, tapi kembali lagi jadi ular, karena memang sarangnya ada di Wonogiri. Jadi hari ini udah cukup, kamu udah usah bawa ke Jawa Timur lagi. Keris ini saya serahkan ke Pak Pendeta, ini milik Pak Pendeta, mau diapain terserah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Saya biasanya, kan kami sering mengadakan pelepasan di Wonogiri ini. Berulang kali ada paranormal yang kita lepaskan dari ikatan kuasa gelap ya. Di Wonogiri ada yang paling terkenal itu namanya, dia punya tempatnya itu namanya ular kobra itu. Kita doa, kita lepaskan, kita bakar keris-keris pusaka dan berbagai penyembahan berhalanya itu berkarung-karung. Biasanya saya bakar. Tapi waktu itu bicara di hati saya, jangan dibakar nak, jangan dibakar. Saya bertanya lagi sama Tuhan, apa maunya Tuhan? Biasanya dibakar, dia disaksikan orang begitu. Tapi Tuhan bilang jangan dibakar nak. Lalu tiba-tiba di hati saya berkata gini, buang ke laut, buang ke sungai, buang ke sungai. Akhirnya kami izin sama masyarakat, keluarga di tempat itu. Nah, dekat dari rumah itu kurang lebih 2-3 kilo ya, di pintu gerbang itu. Nah, waktu itu sampai di pintu gerbang, ternyata Roh Kudus bicara buang ke sungai itu karena ada ular naga di pintu gerbang. Nah, waktu itu istri saya ada di mobil. Jadi mereka mutar agak jauh, kurang lebih 200-300 meter. Saya turun sendirian di pintu gerbang itu. Seperti di hati saya itu ada roh ketakutan yang luar biasa. Karena kerisnya itu bisa jadi ular seketika. Saya doa, saya nyanyi, saya loncat-loncat, saya katakan, Tuhan Yesus pemenang, Tuhan Yesus tempat perteduhan, dia batu karang tempat perlindungan. Lalu ular kerisnya udah jadi ular teman-teman ya. Saya buang ke sungai itu saya urapi minyak dulu, saya buang ke sungai. Sudah tahu sungai itu adalah Sungai Bengawan Solo, sumbernya dari Waduk Gajah Mungkur ya. Jadi kami ada di Wonogiri itu agak di selatan ya. Itu waduk itu besar sekali, menenggelamkan kurang lebih 5 atau 6 kecamatan separohnya itu. Masyarakatnya dipindahkan ke Kalimantan, ke Sumatera begitu ya. Jadi sumber air itu yang mengaliri, yang jadi Bengawan Solo itu saya buang di situ. Lalu mobil balik, saya dijemput, kami pulang, saya pikir sudah tidak ada masalah, jadi kami langsung tidur. Teman-teman tahu, sekitar jam 2 atau sekitar jam 2 pagi itu, saya dengar di telinga saya itu seperti bunyi hewan yang mengerang, yang teriak-teriak, ini
menyerang rumah kami. Jadi saya dengar itu, waduh, tidak bisa tidur sama sekali. Bangunkan istri, kami berdoa, diurapi minyak. Saya bilang udah diserahkan sama Tuhan, kita doa, serahkan sama Tuhan saja. Pasti Tuhan jaga, lindungi kita. Teman-teman tahu ketika jam 4 biasanya kebiasaan kami keluarga bangun pagi jam 4, kita baca Alkitab, kita berdoa, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Istri saya cium bau busuk. Bau busuk karena jam 4 pagi ya, jadi masih gelap. Saya bilang udah kita doa dulu, ya baca Alkitab dulu, kita tetap baca Mazmur 91 itu. Lalu apa yang terjadi? Agak siang, saya buka pintu, saya kaget luar biasa. Ketika saya buka pintu, di depan rumah persis, di depan pintu gerbang itu, singa yang tadi nyerang saya di pintu gerbang itu, yang di rumah Pak Lurah itu, mati depan rumah, teman. Jadi wajahnya singa tapi badannya kayak kucing, agak tinggi. Jadi saya sempat ukur tingginya itu lutut saya ini, hampir sampai di paha saya ini. Besar, giginya sudah rontok, matanya 2 itu sudah copot, teman-teman. Biasanya kalau binatang mati kan tidak mungkin langsung berbau busuk begitu. Jadi saya menangkap ternyata paranormal ini pasti nyerang kami dari jauh karena dia tidak puas begitu ya. Jadi hanya saya kubur depan rumah, tetangga saya ini firasat karena memang Pak RT kami itu kan rumahnya di samping saya persis ya. Lalu dia anak-anaknya kebetulan ada keluarganya di situ yang baru berduka ya. Jadi mereka kirim orang ke rumah, lalu mereka kubur yang bagus depan rumah saya itu. Jadi saya ingat terus peristiwa itu karena kuburnya di depan rumah persis, di sampingnya sedikit begitu ya. Itu luar biasa Tuhan itu. Tuhan menjagai, membentengi kita, melindungi kita. Saya menyaksikan betul bagaimana Tuhan yang dahsyat itu menyertai pelayanan kami di kota ini. Ya, saya sama istri dan beberapa teman bergerak di menara doa kota ini. Luar biasa. Kami mengadakan doa peperangan yang teman-teman banyak orang yang tidur jam 1, jam 2, jam 3 kami doa. Dan hari ini saya lihat Wonogiri diberkati Tuhan luar biasa. Orang bilang dulu Wonogiri daerah gaplek, tapi sekarang Wonogiri diberkati, mulai berdiri pabrik-pabrik dari luar negeri ya. Dulu mahasiswa anak-anak SMA kalau sudah tamat kan pergi dari sini. Kami sedang berdoa supaya bisa berdiri universitas di Wonogiri, layanan-layanan terbaik. Kami terkoneksi dengan pemerintah dan kami juga bergerak di Tagana ya. Kita juga bergerak di Menara Doa Kota, memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ya. Itu luar biasa. Nah, pengalaman yang mungkin baru seminggu lalu itu saya ngalami. Tuhan itu hebat, teman-teman. Jadi depan rumah kami itu kan ada Stadion Pringgodani. Itu ada festival band, festival musik, artis-artis yang ibu kota itu penuh datang semua. Depan rumah kami itu mobil-mobil mewah parkir karena artis-artis lewat pintu itu. Hujan, angin, badai itu melanda acara itu sampai acara itu hampir tidak jalan. Luar biasa. Nah, anak saya kan sudah ikut nonton di situ. Nah, saya kan tergerak, Tuhan, saya harus lakukan sesuatu. Saya izin ke polisi bilang, oh datang saja ke ketua panitia. Saya datang ketemu ketua panitia, saya dipertemukan dengan ketuanya. Saya bilang, Bapak kan tadi undang pawang hujan. Saya boleh nggak ketemu pawang hujannya? Ini gara-gara dia ini jadi hujan, bilang begitu. Teman-teman tahu, saya nerobos, saya dikawal sama polisi, pawang hujannya tidak mau ketemu saya. Jadi saya bilang, boleh nggak saya izinkan saya berdoa? Saya minta waktu 30 menit saja. Saya berdoa dalam nama Yesus, hujan berhenti. Itu hujan sangat deras sekali. Angin, badai, sampai band itu berhenti. Pas hari terakhir lagi artis-artis itu baru turun. Saya dikawal sama polisi, tim pengamanan,
Saya berdoa, teman-teman. Nah, ketika saya berdoa, ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Kok saya bawa payung? Roh Kudus bicara tegur saya di lapangan itu. Nah, kamu mau berdoa, minta hujan berhenti, tapi kalau kamu bawa payung, saya menangis, saya berlutut di lapangan Stadion Tinggodani itu. Dilihat orang-orang, tidak masalah, saya buang itu apa namanya, payung itu. Saya bilang, dalam nama Yesus, hentikan hujan, tidak terjadi hujan. Biar acara ini berjalan dengan baik, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya lihat banyak orang tepuk tangan, teman-teman. Saudara, ketika saya keluar lokasi, hujan itu berhenti. Hilang hujan. Oh, Tuhan itu hebat, teman-teman. Saya membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat ya. Jadi saya pulang, saya ganti baju saya pakai baju agak bagus sedikit, saya tidak bawa payung. Saya ikut acara sampai selesai dan hujan tidak turun. Jadi saya buktikan, wow, dalam kesaksian saya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup pelayanan saya dan istri dan keluarga ya. Dan saya menyaksikan Tuhan itu dahsyat, luar biasa kuasanya itu. Ya, Tuhan taruh kami di kota ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat. Teman-teman, saya minta doanya ya. Satu ketika di rumah ini, kalau saudara lihat rumah ini, nah, ini pos perintisan kami pertama di sini. Satu waktu ketika saya khotbah di sini, saya lihat jemaat itu nangis, bercerai air mata, nangis. Lalu habis ibadah, mereka bilang begini, Pak Pendeta, tadi di layar LCD itu Tuhan Yesus menyatakan diri. Lalu ada jemaat yang nanya, apa LCD-nya berfungsi? Oh, LCD kami lagi mati. Oh, berarti tadi Tuhan menyatakan diri di LCD, kami lihat sendiri. Jemaat pun nangis. Saya bilang begini, kalau memang Tuhan menyatakan diri, ya, kalau memang Tuhan ada di tempat ini, pasti Tuhan kasih pesan kepada jemaat. Lalu ada seorang bapak berdiri, dia bilang, Pak Pendeta, mereka biasanya panggil saya Kak Afili ya. Jadi saya tetap awet muda karena jemaat. Di Wonogiri saya sering dipanggil Kak, jemaat memanggil saya Kak Afili. Kak Afili, tadi saya lihat ada Tuhan menyatakan diri di belakang bapak. Dan ada pesan. Ada teman saya hari ini kanker stadium 4 di Bandung. Dia sudah mau bunuh diri. Dia sudah menyerah dengan penyakit. Semua obatnya udah habis. Saya bilang, kalau itu kamu dapat pesan dari Tuhan, sekarang kita ke Bandung. Waktu itu kami sempat ke Jakarta karena ada konferensi PGPI ya, karena kebetulan waktu itu di Wonogiri saya ketua PGPI Wonogiri. Jadi kami mampir ke Mawar Saron dulu, lalu setelah acara kami ke Bandung. Sampai di Bandung, benar kami ketemu orang itu sudah putus asa, hartanya udah dijual semua demi kesembuhannya itu. Jadi kemana-mana itu dia pakai oksigen, dia gantung di tangannya ini ya. Jadi sudah 6 bulan itu dia pakai alat itu ya. Waktu saya diizinkan berdoa, saya bilang begini, kalau Bapak mau dibaptis hari ini dengan tindakan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak pasti sembuh. Ibunya dengan anaknya datang, dia tunjukin surat dari dokter. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini surat dari dokter bahwa suami saya tidak boleh kena air. Karena bisa radiasi, bisa dehidrasi toh, diradiasi ya. Saya tidak terlalu paham kalimatnya. Jadi dia bilang, kalau ini pesan dari Tuhan, saya mau dibaptis. Jadi waktu itu saya baptis dengan wakil gembala saya, kami baptis dia di kamar mandi, teman-teman. Waktu kami baptis dia, doa di depan itu, doa sebentar. Saudara tahu dia ganti baju, ingus itu kayak lem uhu keluar dari hidungnya itu hampir 1 gelas itu. Dan seketika itu dia disembuhkan dari kanker stadium 4. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Kami ngalami itu betul-betul. Ada banyak hal di sini yang Tuhan kerjakan atas pelayanan. Nah, saya rindu tempat ini ya bisa kami segera bangun untuk jadikan menara doa kota ya.
karena kerinduan kami supaya tempat ini dibangun ya. Jadi awalnya kami rintis di tempat ini, lalu mertua saya dipanggil pulang oleh Tuhan, kami pindah ke gereja mertua. Nah, kami rindu tempat ini dibangun ya, untuk menara doa kota. Saya minta juga teman-teman berdoa buat saya, karena saya sama istri sedang bergumul untuk membeli gedung ibadah ya, yang muatnya kurang lebih 300 orang. Di tempat itu dijual ke kami harganya 1 miliar. Kalau saya yang beli kurang lebih 800 juta. Saya percaya tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Saya minta Pak, ya sebelum saya mengakhiri, saya minta coba ditayangkan ayat Alkitabnya. Di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4. Baik, Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4 ya. Iya. Iya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai garis bawah yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Dia yang berhak menerima segala yang ada, segala kemuliaan, segala hormat, pujian. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah itu roh, dan kalau mau melihat Allah dalam bentuk manusia, Yesus Kristuslah orangnya. Dalam wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi hidup kita ditopang oleh firman Tuhan. Langit bumi saja ditopang oleh Tuhan, apalagi pekerjaan Tuhan yang kami layani, apalagi masalahmu ya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, garis bawahi. Jauh, terus Pak. Next. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Dia jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari nama Yesus ya. Jadi sayang kalau orang mau meninggalkan Kristus hanya karena jodoh, hanya karena pangkat, kedudukan ya. Saya berdoa di Miracle TV, semua anak-anak Tuhan tidak menjual imannya, tapi tetap percaya kepada nama Yesus ya. Nama itu jauh lebih indah daripada nama mereka. Keindahan nama Yesus, kalau nama itu dipercakapkan, iblis lari daripada kita. Penyakit disembuhkan, mujizat terjadi. Ini luar biasa. Alkitab juga berkata begini di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Dan Mazmur 60 ya ayat 12 berkata, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa ya. Inilah iman kita teman. Saya berdoa biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Doakan pelayanan kami di Wonogiri supaya nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang datang kepada Kristus Tuhan ya. Saya minta doanya buat seorang ibu ya, namanya Ibu Siska dan anaknya yang sedang dalam pergumulan karena dia dipaksa untuk meninggalkan imannya ya. Jadi melalui room ini kita berdoa biar Tuhan menolong pelayanan kami di Wonogiri, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Saya mengakhiri dengan satu pujian. Roh Kudus kasih saya satu pujian yang indah. Baik teman-teman, jadi saya mau menambahkan 1 menit saja. Jadi ketika saya berdoa untuk membuang kris itu ke sungai, tidak lama kemudian, mungkin 2 minggu kemudian, saya baca di berita Solo Post bahwa pintu gerbang Wonogiri yang ular itu dipugar teman-teman. Di Wonogiri sudah tidak ada ular yang melilit lagi, tapi saya percaya darah Kristus yang mengikat kota ini dan membebaskan kota ini dari segala ikatan-ikatan kuasa gelap. Terpujilah nama Tuhan,
kemuliaan bagi Dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin istri saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Ibu, silakan. Apa yang sudah runtuh di alam roh, dan Tuhan wujudkan runtuh juga di alam nyata. Kemenangan di alam roh akan terwujud. Amin. Mari Amin. Pak, saya kembalikan. Tuhan Wow, berkati. luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Satu kesaksian lagi yang menguatkan kita semua malam ini ya, sahabat-sahabat Miracle. Kita sudah menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang ya mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada mustahil di dalam nama Tuhan Yesus ya. Apapun itu, kalau kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, segala sesuatu itu bisa terjadi. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tentunya hal ini bukan pertama kali kita dengar ya. Dari zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah membuat mujizat. Jadi tidak heran kalau Tuhan dulu, sekarang, sampai saat ini adalah Tuhan yang sama. Dia adalah miracle worker. Ya, baik. Dan sahabat-sahabat Miracle, dari kesaksian Pak Filemon ini banyak kita belajar ya, sahabat-sahabat ya. Terkadang kita tuh mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengalami satu pergumulan yang berat, permasalahan yang besar, kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, ataupun kita lupa untuk kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan di balik pergumulan kita, sehingga perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu tidak terjadi, karena kita tidak mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran untuk kita semua, sahabat-sahabatnya malam ini, ketika kita mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Bapak Filemon bersama dengan istri, mereka tim pada waktu itu datang untuk menginjil dan diperhadapkan dengan hal-hal yang gaib, yang ya dapat dikatakan adalah kuasa kegelapan. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan itu kalau kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, ya, akal kita sendiri? Tentu semua itu sia-sia ya, tidak akan membawa hasil. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ingat, Pak Filemon tadi teringat kepada Mazmur 91, tidak perlu panjang lebar, tidak perlu lama-lama ya, langsung terjadi kuasa yang luar biasa ya. Orang yang berbuat jahat itu justru dialah yang tumbang, dialah yang jatuh. Bapa yang disantet kembali pulih, kembali sembuh. Nah, itu perbuatan siapa? Tentu perbuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan ya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Miracle, dari kesaksian ini jangan lupa kita belajar. Kita jangan hanya mendengar, tetapi kita belajar dan kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita juga bisa menerima kuasa-kuasa yang besar yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, barangkali mereka juga mengalami masalah yang sama. Tetapi ketika mereka mendengar kesaksian ini, mereka dikuatkan. Ingat, orang-orang Kristen itu harus menjadi inspirator. Orang yang mau berbuat jahat batal gara-gara melihat kita. Orang yang sudah berencana untuk membuat dosa batal karena melihat hidup kita. Ya, nah itu berarti kita sudah memberikan inspirasi yang positif, bukan inspirasi yang negatif. Kalau inspirasi yang negatif, orang baik melihat kita melakukan kejahatan. Nah, ini salah ya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi panutan bagi banyak orang, sehingga banyak orang mengaku dan banyak orang mengikut Tuhan Yesus ya, karena melihat kehidupan kita. Ya, bagaimana Pak? Ini saya pernah tulis di Facebook ya, beberapa tahun lalu ya. Lalu belum lama ini saya pelayanan ke Jogja. Tiba-tiba ada seorang bapak ketemu saya. Dia bilang, saya baca kesaksian tulisanmu itu di Facebook dan saya praktekkan dan terjadi mujizat dalam pelayanan saya di Jogja, katanya. Iya, betul Pak ya. Karena buat Tuhan terlalu mudah untuk mengerjakan mujizat untuk kita ya. Asalkan benar-benar kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan berpikir menurut hikmat kita sendiri, tetapi kita juga harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Pak Filemon, tentunya banyak yang Bapak alami di sana. Apa sih Pak yang menjadi kendala paling besar ketika Bapak
mau mengabarkan kabar baik, ingin supaya banyak orang tuh mengaku, banyak orang tuh mau akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Di tempat penginjilan Bapak, apa sebenarnya tantangan yang besar menurut Bapak? Mungkin bisa dibagikan, dan bagaimana Bapak bisa melewatinya, bahkan Bapak juga bisa menjaring jiwa-jiwa baru. Baik, memang tantangan itu dimanapun selalu ada ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberi jalan keluar, Pak. Itu yang saya tangkap. Jadi masalahnya sama, Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami kan pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan. Kenapa jadi biasa? Iya. Karena memang semua orang alami. Betul. Ya, semua orang alami. Dan kalau ada Tuhan pasti ada jalan keluar. Memang kami sadar menginjil di Wonogiri tidak mudah. Karena terus terang kami menjangkau ke desa-desa, kejawennya begitu kuat, lalu penyembahan berhalanya begitu kuat. Ya, kalau Bapak tahu, kalau Wonogiri itu kan waduk Gajah Mungkur itu dia jadi waduk itu kan banyak nyawa yang ditumbalkan di sana, dan itu memang tanggung jawab kita. Saya sering ketemu dengan paranormal, saya sharing dengan mereka bilang, Pak Pendeta jangan ke sini, nanti kalau ke sini pasien-pasien kami tidak sembuh gitu. Jadi dia bilang, oh saya cari makan Pak, nanti kalau tidak ada pasien baru main lagi. Nah paranormalnya itu nanti kalau sakit saya dipanggil doakan begitu. Haleluya. Iya, luar biasa ya. Pelayanan yang Bapak lakukan, Tuhan berikan hikmat Pak ya, dengan mendoakan orang sakit di sana. Ketika mendoakan, mujizat itu terjadi. Bapak diundang untuk mendoakan orang sakit ya di sana, karena mereka sudah putus asa, apalagi yang mau dilakukan. Ya, dan akhirnya mereka mengundang Bapak. Kemarin belum lama ini saya sama istri dipanggil ke daerah Karanganyar, Karangpandan itu. Jadi ada mbak itu umurnya kurang lebih 100 tahun, 99 tahun. Jadi 6 bulan itu dia sudah sekarat, dia mau mati tapi hidup Pak. Lalu kami dipanggil ke sana, saya lihat banyak paranormal di sana Pak. Paranormal, ya saya saksikan. Mereka bilang sudah 6 bulan kami doakan tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu saya beranikan diri, saya bilang izinkan saya berdoa dalam nama Yesus, nanti Simbah bisa kembali ke surga dalam damai sejahtera. Jadi sebelum berdoa saya biasanya Tuhan kasih hikmat Pak. Jadi kami cari tempat-tempat pusakanya dan kami menemukan di kamarnya. Saya sama waktu gembala saya kami bakar itu di dalam nama Yesus. Lalu akhirnya sebelum saya berdoa, saya bilang sama anaknya, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memanggil ibu dalam damai sejahtera. Kalau mau bukti, caranya sederhana. Bapak, ibu pesan tenda kematian. Sekarang saya bilang begitu. Ibu saya belum meninggal, udah umur 100 tahun kok. Kondisinya begini, apa benar Pak meninggal Pak? Iya. Bias paranormal itu menyaksikan bahwa Yesus yang saya sembah itu hidup begitu. Dan akhirnya tenda kematian. Dan saudara tahu yang dipesan itu karena depannya itu kan ada masjid besar yang dia bangun. Iya. Lah dia bilang beginilah, kalau nanti kalau meninggal kuburnya pakai apa ya? Di dalam nama Tuhan Yesus atau pakai agama yang lama gitu. Saya bilang oh nah, berarti itu tetap disemayamkan di masjid saja. Saya bilang gitu, enggak apa-apa. Iya. Tapi izinkan saya berdoa biar dia terima Tuhan Yesus. Betul. Dan saya pulang sampai di rumah sama istri itu bergumul, tolong jangan sampai enggak meninggal nanti namamu tidak dipermuliakan begitu. Jam 4 pagi dia dengar kabar dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan itu berulang, hanya satu tempat berulang kali. Jadi saya di Wonogiri ini sering dibilang pendeta pencabut nyawa. Mereka sudah tua, mereka sudah tidak daya gitu. Dan berulang kali, kecuali kalau sudah masih sehat, minta disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi kalau sudah umur di atas 90, mereka minta dipanggil pulang oleh Tuhan. Ikatan yang mengikat itu dilepaskan. Pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Wow. Haleluya. Jadi benar-benar tidak mudah ya. Bagaimana melayani di tempat yang masih kental dengan kekuatan-kekuatan gaib seperti itu. Apalagi sudah menjadi
budaya dari lahir dari dulu, dan itu untuk dilepaskan sepertinya mustahil. Tetapi luar biasa lah Pak Filemon ya, bisa melayani di sana. Tuhan pakai, Tuhan tunjukkan mujizat kepada mereka. Dan saya sangat setuju ya, orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus terlalu, artinya begini, kalau kita hanya mau mengkotak-kotak di dalam agama atau di dalam keyakinan, sepertinya kita terlalu memandang remeh kekuatan Tuhan. Biarlah mereka percaya langsung kepada Tuhan Pak ya. Terserah apapun nanti cara mereka beribadah, apapun mereka mau kemana beribadah, tetapi yang paling penting adalah percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mencari, telusuri, menggali kebenaran. Dan ketika mereka tahu, tentu akan melakukan firman Tuhan. Gitu Pak ya. Ketika mereka mengenal pribadi Kristus, tentu mereka melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, kalau kita sudah mempetak-petakan harus di ini dulu, di itu dulu, masuk ini dulu, masuk itu dulu. Nah, kita sangat-sangat membatasi kuasa Tuhan. Biarlah yang paling penting, prioritas. Saya belajar dari banyak kesaksian yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil termasuk Bapak. Mereka melakukan penginjilan di tempat-tempat yang memang di situ belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dengan cara seperti itu mereka memperkenalkan dulu, ya artinya tidak perlu harus berganti keyakinan, tetapi percaya dulu lewat mungkin perbuatan, mungkin juga lewat doa, atau mungkin juga lewat jemaah, mungkin langsung dari Roh Kudus ya. Begitu banyak cara yang digunakan, tetapi ketika mereka menjadi orang percaya, pasti mereka haus kebenaran. Mereka akan cari sendiri di mana mereka akan beribadah. Mereka akan cari sendiri di mana mereka bisa mendapatkan firman Tuhan. Yang penting kenalkan dulu pribadi Kristus. Terima kasih. Pak, kita bergeser dulu ke teman-teman yang ada di Zoom. Barangkali mereka ingin berbagi, bertanya juga ya. Kita kasih kesempatan dulu Pak. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle yang ada di ruang Zoom. Silakan. Yang mau lebih dahulu silakan hidupkan mic dan kamera. Apa yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau berbagi firman Tuhan, silakan ya. Ada beberapa orang yang masuk pada malam hari ini ya, lumayan, silakan. Atau mungkin ingin berbagi pengalaman, sahabat-sahabat juga mengalami hal yang sama dalam pelayanan, silakan. Ayo, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Siapa yang mau berbagi silakan. Saya lihat di sini ada Om Afanya ya, dan Pak Paul juga, ada Pak Stanley dan Pak Justin ya. Silakan, siapa yang mau duluan? Nama-nama baru ya, banyak ya. Kalau Om Afanya saya sudah pernah melihat beliau ya. Tapi yang lain ini masih nama-nama baru, saya belum kenal. Om Afanya mungkin mau berbagi, silakan hidupkan mic dan kameranya Oma. Silakan jika ingin, mungkin ada yang mau disampaikan. Karena kalau tidak, kita akan tutup sesi kesesian pada malam hari ini ya, dengan memberikan kesimpulan singkat. Kesimpulan singkat dari Pak Filemon sebelum kita tutup dengan doa. Tidak ada ya, saya tutup ya. Berarti semua ini diberkati luar biasa ya. Tidak ada pertanyaan, sudah sangat-sangat jelas penyampaian firman Tuhan. Haleluya. Baiklah kalau begitu sahabat-sahabat Miracle, sebelum kita tutup sesi kesaksian dari Pak Filemon Muskanvola. Beliau adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Nah Pak, silakan memberikan kesimpulan singkat atau closing statement. Dan kalau boleh Pak, sesudah itu langsung Pak ditutup dengan doa. Boleh Pak? Bapak pimpin doa saja Pak ya, boleh ya? Ya. Kesimpulan yang saya ambil ya, bahwa memang kuasa Tuhan itu bekerja dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup. Jadi perlakuan terhadap setiap masalah itu harus benar-benar kita mengandalkan Tuhan, bagaimana pendekatannya itu yang penting. Jadi tidak mudah, tidak sembarang menerobos ya, karena kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ya. Jadi memang Tuhan kasih kita hikmat, kuasa, pengurapan, kita bisa bergaul dengan banyak hal, kita bisa belajar, tapi kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Kita lihat kesaksian-kesaksian yang dahsyat bisa terjadi ketika kita membuka diri, memberi hati kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana menghadapi situasi di sekitar kita. Dan dalam pelayanan saya mengalami itu luar biasa. Jadi perlakuan terhadap setiap masalah, menghadapi lingkungan, menghadapi paranormal, menghadapi para pemimpin, Roh Kudus mengajari kita banyak hal. Nah, jangan sampai kita terkontaminasi, tapi kita belajar dari pengalaman itu, kita menggaraminya, kita jadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan biar mereka menyaksikan bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang hidup, yang bergerak bersama-sama dengan kita. Itu yang saya ngalami. Saya berdoa biar Tuhan Yesus memberkati kesaksian ini, jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa ya Pak. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, menciptakan langit, bumi, laut, dan seisinya. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Perkara-perkara yang dahsyat itu nyatakan sekali lagi di akhir zaman ini. Biar semua lutut bertekuk, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, dan bersama kuasa-Mu kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk nama sinode kami, bukan untuk nama besar kami, tapi untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Biar Yesus Kristus ditinggikan di atas segalanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, berkat yang terbaik dalam Yesus Kristus turun memberkati kita, memberkati Pak Franky dan Miracle TV, biar Miracle TV bisa menjadi berkat untuk menjangkau Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang semua diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Filemon dan Ibu juga. Terima kasih ya sudah berbagi kesaksian pada malam ini, dan semoga yang nonton banyak Pak ya. Tadi hampir 1.000 orang yang nonton. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan sahabat-sahabat Miracle, dengan berakhirnya sesi kesaksian dari Pak Filemon, maka berakhir sudah sesi malam ini. Tapi jangan lupa, puji Tuhan ya, kita akan berjumpa kembali besok malam dengan tamu spesial lainnya yang akan bersaksi buat kemuliaan Bapa di sorga. Ya, sampai kita berjumpa kembali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Filemon, Ibu, terima kasih Ibu ya. Iya, oke. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bye-bye. Ya.